Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu banyak bicara, tapi terlalu sedikit yang benar-benar mendengar? Di kantor, saat meeting, bahkan di masjid ketika khotib sedang khotbah Jumat pun ada yang berbicara. Semua orang ingin didengar, tapi siapa yang mau menjadi pendengar? Padahal, di balik diam yang kau anggap biasa, ada kekuatan yang bahkan para filsuf dan nabi sekalipun sangat hormati. Hari ini, mari kita selami siapa sebenarnya pendengar itu dan mengapa di zaman yang penuh suara ini, diam sambil mendengar justru jadi bentuk pemberontakan paling beradab. Bayangkan, kamu sedang berbicara, bukan curhat, bukan mengeluh, tapi berbagi ide yang kau anggap penting. Lalu, lawan bicaramu mengangguk, tapi matanya sibuk melihat layar ponsel. Apa yang kau rasakan? Selain kekosongan. Karena yang kau butuhkan bukan sekedar telinga, tapi kehadiran utuh. Disinilah letak keajaiban mendengar. Bukan hanya soal bicara, tapi tentang memberi ruang pada orang lain untuk eksis, diakui, dan dipahami. Pertanyaannya, apakah mendengar itu keterampilan atau anugerah? Menurut psikolog terkemuka Carl Rogers, bapak psikoterapi humanistik, hambatan terbesar dalam komunikasi bukanlah perbedaan bahasa, tapi keinginan kita untuk langsung menilai, bukan mendengar. Tapi tunggu, mendengar itu melelahkan, bukan? Pertanyaan berikutnya, mengapa otak kita justru lebih suka berbicara daripada mendengar? Neuroscience menjawab, saat kita berbicara tentang diri sendiri, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi rasa senang. Itu sebabnya, menurut penelitian Harvard University tahun 2012, orang menghabiskan 30-40% percakapan hanya untuk membicarakan diri mereka sendiri. Jadi, mendengar itu melawan insting alami kita. Tapi, justru disitulah letak keluhurannya. Lalu, bagaimana cara menjadi pendengar yang benar-benar hadir? Menurut filsuf Yunani, Epictetus pernah berkata, "We have 2 ears and 1 mouth, so that we can listen twice as much as we speak." Sederhana, tapi mendalam. Mendengar bukan pasif, tapi bentuk penghormatan aktif. Dan di dunia modern ini, mendengar itu menjadi semakin langka. Kita bisa menonton YouTube dan dengerin podcast lama-lama. Tapi seringkali nggak kuat dengar cerita teman selama 3 menit tanpa menyela. Berhenti sejenak dari urusan sendiri dan benar-benar hadir buat orang di depan kita. Jadi, jika kamu hari ini memilih untuk mendengar, bukan sekedar menunggu giliran bicara, maka kamu sedang melakukan sesuatu yang revolusioner. Kamu sedang menahan benih kemanusiaan di tanah yang gersang oleh ego. Dan dalam ajaran Islam, peran mendengar yang tulus diangkat sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Perhatikan, bukan berkata banyak, tapi berkata baik atau diam. Diam di sini bukan kehampaan, tapi ruang suci tempat orang lain bisa merasa aman, dipahami, dan berharga. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku tidak pernah menyesal karena diamku, tapi aku berkali-kali menyesali bicaraku." Jadi, jangan remehkan dirimu sebagai hanya pendengar. Karena di dunia yang penuh suara, kehadiranmu yang diam justru adalah nyanyian paling menenangkan. Jika kamu merasa audio ini menyentuh bagaikan seorang yang layak didengar, dan jika kamu punya cerita tentang seseorang yang benar-benar mendengarkanmu, di saat gelapmu tulis di kolom komentar, "Aku ingin mendengarnya." Karena hari ini kita belajar mendengar adalah bentuk cinta yang tak bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang luar biasa. And let's get the ball rolling.